Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirsan Sahdan Alaiman dengan NPM 22382. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dan jenis-jenis hukum di Indonesia. Secara umum, hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Jadi, sumber hukum yang ada di Indonesia para ahli telah membagi menjadi dua bagian, yaitu arti sumber hukum secara material dan formal. Yang satu, sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografi. Dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum. Nah, yang kedua, hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan menegakkan hukum, atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan kos efisien dari hukum. Nah, sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibagi menjadi 5. Yang ke satu, hukum undang-undang atau disebut sebagai Veteran Rights adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Jadi, undang-undang atau perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden ya, sebagai aturan bagi rakyat untuk mengatur kehidupan bersama dan mewujudkan tujuan negara. Nah, yang kedua, hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Jadi, hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Hukum ini dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Namun, hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Nah, yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara melalui suatu perjanjian antar negara. Contohnya hukum traktat antara lain perjanjian Bahagia Hasil Antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia dan lain-lain. Nah, yang keempat ada hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai jurisprudensi writs, adalah jenis hukum yang muncul karena adanya putusan hakim. Jadi hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai jurisprudensi writs adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi keputusan dalam keadilan. Yang terakhir, yang kelima, ada doktrin hukum, adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Jadi, doktrin itu adalah pendapat seorang ahli hukum yang pendapatnya itu dijadikan suatu kebenaran atau dijadikan pedoman dalam suatu kasus. Nah, sekian, terima kasih.
presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.